Pemadam kebakaran atau damkar tak hanya datang pada situasi yang tertulis pada SOP atau standar operasional kerja mereka saja. Mereka kerap kali hadir di saat warga panik, takut, dan tak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Pada situasi tersebutlah damkar yang selalu hadir. Fenomena petugas damkar yang sigap menindaklanjuti setiap laporan warga telah menyebar ke banyak daerah lain di Indonesia. Seperti kita tahu, saudara, tugas utama tim pemadam kebakaran tentu saja memadamkan api. Seperti yang beberapa hari lalu terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, 12 mobil damkar dan 72 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran toko ban. Diduga kebakaran terjadi akibat adanya percikan api saat pengelasan di lantai 3 bangunan. Banyaknya tumpukan ban dan bahan mudah terbakar serta akses menuju lokasi yang sulit membuat pemadaman berlangsung lama. Tak jarang tugas yang diemban petugas damkar dalam menantang api dan menjaga nyawa membahayakan diri sendiri. Tetapi demi tanggung jawab dan tugas mulia, mereka rela dan dengan ikhlas menjalaninya. Karena keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Pada 25 Juni lalu, seorang petugas pemadam kebakaran terluka saat memindahkan pohon tumbang di Jalan Curug Agung, Tanah Baru, Beji, Depok. Korban yang terkena gergaji besi di bagian kakinya itu langsung dibawa ke klinik terdekat. Pohon besar yang tumbang menutup jalan dan merusak sejumlah kios milik pedagang. Ancaman kecelakaan kerja juga bisa saja terjadi di mana saja, terutama untuk profesi petugas damkar. Seperti yang terjadi 30 Juni lalu, satu unit kendaraan dinas pemadam kebakaran Kota Padang Sidimpuan terjun ke jurang sedalam 5 meter saat perjalanan menuju lokasi kebakaran lahan. Akibat insiden ini, seorang petugas pemadam kebakaran terluka. Jam apa itu lahan masyarakat itu? Iya. Itu. Terus mundur. Terus ada sedikit apa namanya? Agak apa ya, oleng tadi apa tengahnya. Terpleset. Jatuh. Langsung jatuh dia, Bang ya. Iya. Itu tadi ada korban, Bang, waktu kejadian itu. Korbannya enggak apa, melecet nih kupingnya aja. Berapa orang, Bang? Korban cuma satu orang. Satu orang. Tidak hanya untuk memadamkan api, saudara, damkar selalu hadir di beragam situasi dan kondisi. Meski nyawa kerap menjadi taruhan, petugas damkar tetap berjibaku memadamkan api, menyelamatkan nyawa, menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sikap petugas damkar kini tak jarang jadi acuan standar layanan publik di berbagai bidang karena dinilai warga cepat tanggap. Viral di media sosial dan membuat haru. Petugas damkar Kota Semarang mengambilkan rapor siswa SMA. Tak hanya mengambilkan rapor, bahkan petugas mengantar siswa bernama Noval menggunakan mobil rescue milik damkar Kota Semarang. Noval meminta petugas damkar ambilkan rapornya melalui pesan singkat di Instagram karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya tengah sakit. Damkar Kota Semarang bersedia mengambilkan rapor karena menanggapinya sebagai bagian dari tugas kemanusiaan. Ada yang DM ke saya, Pak Ade, damkar apa bisa membantu ambilkan rapor. Nah, kemudian ya saya respon, kemudian pas saya buka DM, satu-satu buka, saya jawab lah, orang tuamu kemana? Nah, kemudian yang bersangkutan menjawab kalau bapaknya sudah meninggal, kemudian posisi ibunya lagi sakit, kena penyakit saraf, sindrom Tourette apa-apa. Akhir-akhir ini yang saya tahu kalau ada sindrom itu. Jadi ya sudah, saya respon, komunikasi ke teman-teman rescue. Pas tanggal 20 dia mau ngambil rapat, apakah teman-teman rescue ada kegiatan atau enggak. Kebetulan pas pagi hari itu enggak ada kegiatan, ya sudah saya ke sana. Dan ternyata ketika ngambil rapat itu, sekalian ngambil rapot adiknya. Jadi masnya itu si Noval SMA, kelas 1 naik kelas 2, adiknya kelas 2 naik kelas 3 SD.
Petugas damkar juga bisa membantu warga yang tersedak bakso, saudara. Tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor menerima laporan seorang warga yang tersedak saat makan bakso di kantin kantor Disduk Capil Kabupaten Bogor. Proses penyelamatan dilakukan damkar dengan mengangkat tubuh korban sambil dibungkukkan dan memukul punggungnya. Setelah 15 menit, akhirnya petugas dapat mengeluarkan bakso yang tersangkut di tenggorokan. Yang uniknya lagi, saudara, dan sempat membuat petugas merasa profesinya dilecehkan. Ini adalah saat diminta menagih utang, padahal pelapor sebelumnya meminta petugas untuk mengevakuasi seekor ular. Petugas menyiapkan peralatan saat menerima laporan warga yang menemukan seekor ular di rumahnya pada Sabtu 14 Juni. Tanpa rasa curiga, petugas damkar menuju kawasan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Namun saat tiba di lokasi, pelapor tidak dapat dihubungi. Alih-alih membahas soal ular, pelapor mengirimi pesan yang berisi permintaan menagih utang pinjol di alamat tersebut. Lalu di Gresik, Jawa Timur, saudara, seorang lansia terjepit tembok di rumahnya. Warga yang mendengar teriakan minta tolong langsung menuju lokasi dan berupaya menenangkan sang nenek. Diduga insiden terjadi karena ia mengalami pikun dan tersesat saat berjalan sendiri hingga terjebak di antara dinding. Petugas damkar terpaksa menjebol tembok untuk menyelamatkan lansia itu. Akhir-akhir ini di musim kelulusan siswa, petugas damkar mendapat tugas tambahan, yakni membantu perayaan perpisahan di lingkungan sekolah. Seperti di SMK Negeri 1 Tambelang Kabupaten Bekasi, tim damkar menyemprotkan air melalui selang pemadam ke arah siswa-siswi yang lulus di tengah lapangan sekolah. Kalau tadi berkaitan dengan acara perpisahan sekolah di Surabaya, Jawa Timur, tim damkar membantu mengevakuasi buaya peliharaan warga yang hendak dilepas liarkan. Pemilik tak sanggup lagi memelihara buaya yang sudah dirawatnya selama 6 tahun. Butuh 5 orang petugas hingga akhirnya buaya muara ini berhasil dievakuasi. Selain menerima laporan warga dan bertindak responsif, damkar juga menorehkan prestasi yang membanggakan. Baru-baru ini tim damkar Kota Bekasi, Jawa Barat mendapat apresiasi dari Wali Kota Bekasi karena aksi cepat tanggap mereka dalam meladeni keluhan warga. Unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga setelah mendapat pengaduan soal kasus KDRT. Saat ditemui petugas damkar, tubuh D dipenuhi luka dan memar di kaki, tangan, dan merasakan pusing. Sempat ingin mengakhiri hidup, tapi usai didatangi petugas damkar, D mengaku lebih lega dan tenang karena ia merasa didengar. Merespons dari yang dilakukan petugas damkar, pemerintah Kota Bekasi memberikan penghargaan kepada 6 petugas damkar Kota Bekasi saat apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi Senin 30 Juni. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas aksi kemanusiaan yang dilakukan petugas damkar karena sudah menanggapi laporan seorang warga korban KDRT. Menurut Wali Kota Bekasi, para petugas damkar responsif terhadap beragam aduan masyarakat. Tugas ini adalah tugas keseharian kami, ya, dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian hal-hal yang menyangkut kepada penyelamatan tentunya lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan. Dalam kasus ini kemarin ada suatu laporan kepada kami melalui call center 112 bahwasanya ada salah satu masyarakat yang membutuhkan penyelamatan terkait dengan rencana beliau untuk melakukan bunuh diri. Ya, dikatakan apa? Karena selama 2 tahun beliau berumah tangga, beliau selalu mendapatkan perlakuan yang tidak enak dalam bentuk KDRT.
Di tengah gelombang efisiensi di berbagai lini, banyak warga terdampak menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Sementara itu dalam gelaran Bursa Kerja Pemprov Jakarta membuka 1.000 lowongan pekerjaan untuk posisi pemadam kebakaran. Lowongan itu sontak menjadi magnet. Terbukti banyak warga yang tertarik. Antrean panjang pelamar kerja untuk sejumlah posisi memenuhi halaman depan kantor Balai Kota Jakarta pada 22 April. Lowongan yang dibuka saat itu untuk PPSU dan 1.000 lowongan petugas damkar. Dengan semakin naiknya pamor profesi damkar, ditambah banyaknya warga yang membutuhkan pekerjaan, menambah antusiasme pelamar. Umumkan lowongan ini untuk 1.100 pada saat ini dan nanti di awal tahun depan atau akhir tahun ini akan tambah 506. Sedangkan untuk damkar itu 1.000. Karena kepercayaan masyarakat, tugas tim damkar tak hanya memadamkan api tetapi juga meluas ke beragam persoalan bahkan hingga ke hal yang personal. Sikap cepat tanggap para petugas damkar layak menjadi acuan standar layanan publik di berbagai bidang. Tetapi warga sebaiknya meminta bantuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab instansi pelayanan publik.